10 sampai 700. Nah tadi kalau berjamaah 27, berarti kalau Ramadan kalau misalnya dikasih 10 sama Allah berarti berapa? 270. Salah. Ternyata di kupas hadis ini itu bukan 270, tapi 27 kali 27 kali 27 sampai 10. Coba bayangin. Itu kalau dikasih 10. Kalau dikasih 700. 27 kali 27 itu sampai 700. Itu diketik di kalkulator, keluarnya error. Kenapa? Jumlahnya tera-tera. Yang jadi pertanyaan sahabat waktu itu, kenapa ini Allah berikan? Maka Rasul Muhammad SAW menjelaskan dari ayat yang Allah turunkan di surat An-Nisa ayat 28. Yuridullahu au yukhaffifa ankum wa khaliqal insanu dha'ifa. Karena Allah tidak memberikan kita keringanan. Allah tidak memberikan kita kemudahan. Allah tidak memberikan kita pertolongan sehingga satu amal kebaikan saja sampai dipangkatkan 10 hingga 700. Tujuannya apa? Mengikis dosa, salah, khilaf, kurang pahamnya ilmu, ketidaktahuan. Ini numpuk. Kalau bahasa Jawanya B-nya cuma satu, baik. B yang lain banyak, betik, blebes, bulat, blingsek, bangkel, budeki, beler. Ini kalau nggak dibantu Allah dengan satu amalan dipangkatkan semua, nggak mampu kita di yaumal mizan. Di hari timbangan amal nggak mampu kita melampaui sirat. Nggak akan mampu kita di yaumal jam'i, hari kita dikumpulkan. Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul hisab, hari perhitungan amal, nggak mampu kita melampaui sirat. Maka rugilah orang yang Ramadan hanya berlalu begitu saja tanpa dia dalam kesungguhan dan dengan imanan wahtisaban tadi, keikhlasan yang tinggi dan hanya menghargai Allah, rugi besar. Kemudian saya lanjutkan hadisnya tadi. Qallallahu azza wa jalla. Nah, berarti dari Allah ini. Maka sholat tadi dilipatkan. Terus bagaimana dengan amal baik, infak, sedekah? Sama. Rasul mengatakan begini. Wa man anfiqu dirham idza kunu afratumi sab'amiyah difi. Siapa yang melepaskan 1 dirham dalam bentuk infak, zakat, sedekah, ditukar Allah 700 dirham. 1 dirham ditukar 700. Dari mana Rasul mengatakan ini? Rasul gak pernah ngarang. Dalam surat Al-Baqarah di ayat 261, Rabbuna wa ta'ala menetapkan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasari habbatan ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan di jalan Allah itu bagaikan 1 butir menumbuhkan 7 tangkai. 1 tangkai dikasih Allah 100 butir. Berarti 7 kali 100 700, enggak ngarang Rasulullah. Itu bulan biasa. Allah janji apa tadi? Kullu amalan ibnu adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyah dikti. Nah kalau Ramadan masih ada pangkat 10 sampai 700. Nah tuh jadi infak sedekah di bulan Ramadan ini dahsyatnya bukan main. Termasuk kalau ngamplopi ustaz-ustaz waktu Ramadan enggak usah wedi ya. Karena memang Ramadan itu kan yang laris cuma 2, yang dicari orang itu Ramadan 2. Yang pertama itu es batu, yang kedua ustaz. Es batu untuk takjil, untuk berbuka, ustaznya untuk seru ceramah. Jadi jangan sungan-sungan kalau pas Ramadan, tanahnya ustaz. Nah saudara-saudara, maka infak, zakat, sedekah pun juga dilipatkan oleh Allah. Nah kemudian lanjutan hadis. Allahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman, ila sahum fa innahu li wa ana ajsibi yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli risoy. Kecuali puasa, kata Allah. Puasa itu bagianku. Yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli risoy. Karena hambaku yang puasa, dia sabar menahan nafsu syahwat. Dia sabar tidak makan minum karenaku loh, lisoini.
Makanya kalau kita ingin dapat nikmat yang kita uraikan sejak awal tadi, puasalah karena Allah. Jangan pernah kita ditanya orang, poso mas? Iya mas, morotuaku sing tahu lagi do poso. Masa gak poso? Berarti sampai poso mergo morotua sing kowe poso bukan karena Allah. Maka puasalah itu semua karena Allah. Itu baru kita akan mendapatkan janji Allah. Apa tadi janji Allah? Ila saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisai. Farhataini inda fitrahu wal farhataini inda liqa rabbi. Maka aku akan berikan dia dua kebahagiaan mutlak di dunia, terutama saat dia berbuka, dan mutlak nanti di akhirat ketika bertemu denganku. Masya Allah, ini nikmatnya dan luar biasa itu Ramadan. Manakala kita melaksanakan ini dengan keikhlasan yang tinggi, bukan sekedar gugur kewajiban, iki wae poso ya poso, wae sholat, bukan. Maka Masya Allah, luar biasa ketika kita mampu. Dan nilai sabarnya tadi, nilai sabarnya menjaga nafsu syahwat, nilai sabarnya dia tidak makan minum karena Allah, itulah pahalanya yang tidak tertandingi dibanding ibadah yang lain, yakni puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Kalau katakan ini di surat 39 Az-Zumar di ayat yang ke-10. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fil hayatid dunya hasanah wa ajruhu wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu, maka siapapun yang berbuat kebaikan di dunia ini, dia akan mendapatkan pahala kebaikan dan kebaikan untuknya. Dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang sabar yang Allah siapkan pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka saudara-saudaraku, inilah nikmatnya di bulan puasa ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua yang hadir malam hari ini umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah, halalan thayyibah, dijadikan amal soleh kita, amal fardu kita, dan sunnah-sunnah kita di atas Quran dan ijma ulama serta hadis Rasul Muhammad SAW, sehingga amalan kita Allah jadikan amalan yang soleh, solihah, makbulah, wa mutaqabbalah. Amin, Allahumma amin. Ini yang bisa kita renungkan untuk nikmatnya dan luar biasanya bulan Ramadan. Ada yang mau kita diskusikan? Atau ada yang mau nambahin materi? Silakan duduk di sini. Saya tak ganti duduk di bawah. Adzan hari ini jam berapa Ustaz? Lebih 1 menit. Sekarang masih 52. Ada 8 menit. Ada berapa menit? Nah, 5 menit. Ayo, ada yang mau didiskusikan? Di luar tema boleh lah. Tidak hanya Ustaz. Ya, tafadhol Ustaz. Nah, ini dia. Allah katakan yuridullahu yukaffir ankum wa khaliq wa insanu dhaifa. Kita kalau kebaikan itu dilipat gandakan, tapi kalau dosa enggak, cuman besar kata Rasul. Besar. Tapi enggak sampai pangkat segitu. Tapi jangan gara-gara Rasul mengatakan besar, tapi tidak sampai pangkat itu. Kalau kebaikan dikasih pangkat asr ansaliha ila sab'amiyah. Itu kalau kebaikan. Tapi kalau kejahatan besar, tapi enggak sampai pangkat. Tapi jangan buka popo, kan sampai pangkat kok. Gua buat kebaikan, pangkat mana itu beti. Belepes. Terjawab ya Ustaz. Begitu Rasul menjelaskan. Ada lagi? Jadi memang kalau kebaikan dilipat-lipatkan mana derajatnya, tapi kalau kesalahan atau fasik ya besar gitu. Tapi nggak sampai pangkat segitu gitu. Ada lagi? Nggak ada. Oh nggak ada, tak tutup. Berangkat saya ke mana? Sido semua lanjut berikutnya. Udah Isa. Apa? Ya boleh. Nanti 3 kali hadiahnya piring. Ya silakan Ustaz. Boleh di luar tema. Ya digiring. Memang digiring berkelompok.
Orang yang pernah dipilih. Oh, itu ada tes sendiri memang. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Fal imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin yang dimintai pertanggungjawaban. Dan setiap pemimpin atau imam atau kepala adalah diminta pertanggungjawaban kepada yang dipimpinnya. Wa ila rajul ra'in wa mas'ulun an ra'iyatiha wal amru qulu'ani. Maka suami itu juga pemimpin yang diminta pertanggungjawaban istri dan anak-anaknya. Wal mar'atu ra'iyatiha, wanita istri pemimpin yang diminta pertanggungjawaban terhadap harta suami dan anak-anak. Faman idza quluhu fa'adakulam mudarat wala tahutuha ila mikusaiha. Maka siapa yang membiarkan mudarat, membiarkan kemungkaran, padahal dia mampu untuk bisa menghentikan tapi dia biarkan, maka jangan harap bersama-sama bisa menemuiku di telaga. Berarti tidak bareng, tapi bareng yang tidak benar tadi. Jadi yang berbondong-bondong itu yang mana? Nih surat 52 Ustaz, ayat 21. Jadi yang bersama-sama yang ini, atur 21. Ini firman Allah untuk yang bersama-sama. Itu begini. Waladina amanu wattaba'athum zuriyatahum bi imanin alhaqna bihim zuriyatahum wa ma alatnahum min amalin min syai'i kulumri imbima kasabarrohim. Artinya, dan orang-orang yang beriman, aku akan kumpulkan orang beriman itu bahkan bersama anak cucu mereka, di mana mereka senantiasa mengikuti dalam keimanan. Kami pertemukan mereka, kami satukan mereka dalam surga tanpa mengurangi sedikit pun pahala kebaikan mereka masing-masing. Setiap orang terikat dengan apa yang kebaikan dia lakukan. Terjawab Ustaz? Jadi kalau yang tadi yang azumah dengan ini, kalau grupnya nggak tepat, ya melok golongan yang nggak tepat gitu. Terjawab? Ya. Makanya hati-hati ya. Mudah-mudahan lah. Tapi kalau kita sudah memilih, ternyata orang itu meleset, itu kulukum ro'in wa man ri'ati, itu kembali ke pribadi itu. Kitanya bebas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Masih ada lagi? Cukup? Kurang berapa menit? Habis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.